Alright, selamat siang semuanya. Hari ini saya ada satu bahasan yang cukup menarik menurut saya, yaitu tentang Bitcoin maksimalis. Bitcoin maksimalis ini apa sih? Bitcoin maksimalis ini adalah teman-teman semuanya yang kalau misalkan kita bicara cryptocurrency, itu udah nggak ada yang lain selain Bitcoin. Jadi kalau mereka beli ya cuman beli Bitcoin. Nggak ada itu beli koin-koin yang ajaib-ajaib atau koin lainnya lah, tidak ada, hanya Bitcoin saja. Dan mereka percaya bahwa the only Bitcoin ya cuma satu, Bitcoin ini. Nggak ada itu Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, yang namanya Bitcoin aja mereka nggak lirik, apalagi yang namanya lain-lain kayak Luna, kayak Maya, kayak apalah itu ya. Tapi intinya adalah mereka mengconsider dirinya sendiri Bitcoin maksimalis. Nah, ada satu istilah lagi dalam Bitcoin maksimalis ini, yaitu tentang toxic Bitcoin maksimalis. Toxic Bitcoin maksimalis ini adalah orang-orang yang Bitcoin maksimalis juga, tapi it's another level lah kalau saya bilang. Orang luar atau orang-orang lain gitu mengatakan bahwa ini toxic banget nih, Bitcoin maksimalis yang toxic banget ini. Even di antara orang-orang yang uh, Bitcoin supporter, mereka mengatakan Bitcoiners ini adalah sangat toxic gitu. Oke, kita bahas sebenarnya mereka ini apa dan siapa. Alright, so pertama-tama seperti biasa kita tanya apa sih itu Bitcoin toxic Bitcoin maksimalis itu ya. Jadi pada dasarnya toxic Bitcoin maksimalis itu adalah seseorang yang proudly atau bangga, bahkan mereka arrogantly, nyombong banget, sombong banget bahwa Bitcoin ini is the best, as perfect as it is, no change in code needed, it's perfect now, it's perfect in the future. Mungkin begitu ya pemikirannya. Dan mereka itu kalau misalnya ada yang ngomong mari kita ubah code-nya Bitcoin, they will defend it. They are staunch defender of BTC Core. Jangan utik-utik deh, orang ini bakalan ngamuk sengamuk-ngamuknya gitu intinya. Menandainya Bitcoin maksimalis toxic itu bagaimana sih gitu. Ya itu tadi, udah nggak ada yang lain deh, nggak ada yang lebih baik dari ini. Bahkan kalau ada yang mau memperbaiki gitu ya, atau mencoba mengubah code-nya, mereka selalu bilang, you don't fix Bitcoin, Bitcoin fixes you. Jadi lu nggak perlu lu utik-utik itu. Lu yang harusnya berubah. Lu yang bakalan ditolong oleh Bitcoin. Bitcoin nggak butuh pertolongan. Intinya begitu. Atau kata-kata misalnya, I will die on this hill gitu. Jadi mereka punya sangat yakin dengan Bitcoin ini, dan apapun yang diomongin tentang kejelekan-kejelekan Bitcoin, those kind of things, screw it. I don't care. I will die on this hill. Mau jadi nol juga nggak masalah. Gua mati di sini nggak apa-apa, istilahnya gitu. Changing Bitcoin code over my dead body, my friend. Itu adalah kata-kata yang biasa diomongin. Lu sebelum change the code, lu langkai dulu mayat gua. Dan mereka selalu bilang bahwa ya di dunia ini cuma ada dua tipe Bitcoin, tipe koin, yaitu Bitcoin yang core dan shitcoin. Lainnya itu tai udah, nggak ada yang lain gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang bisa dikatakan toxic Bitcoin maksimalis. Nah itu ada gambarnya ya. Jadi mungkin orangnya sedikit tapi bawa
tombak gitu, siap-siap untuk perang, siap-siap untuk defend ya. Ini dari Anu 300 nih. Oke, so mungkin ada bertanya, toksiknya di mananya? Apanya yang toksik gitu? Kan bagus itu defend Bitcoin Core. Gua nggak lihat ada ada toksiknya. Nah, ini adalah kritik dari orang-orang yang yang nggak suka atau nggak terlalu nyaman dengan toxic Bitcoin maximalis ini. Toxic Bitcoin maximalis ini menolak perubahan kode BTC, even for the better. Kalau lebih jelek sih, gue juga akan defend lah. Tapi masa iya untuk berubah untuk lebih bagus aja nggak mau? Pengen lebih cepat aja nggak bisa. Kodenya diubah dikit biar lebih cepat, lebih tambahin ininya, ditambahin kapasitasnya, itu kan bagus. Kenapa nggak mau? Gitu. Jadi aja, gara-gara mereka nih, perkembangan BTC, Bitcoin ini jadi lambat. Lambat banget. Udah kayak snail, kayak bekicot gitu. Nggak ada perubahan sama sekali. Dari dulu sampai sekarang. Kayak gini-gini aja. Karena dia perkembangannya lambat, adopsinya lambat. Orang nggak mau pakai kita. Pakai BTC itu nggak mau. Ya karena sudah kedaluarsa. Gitu. Ini adalah kritik saya. Transaksi lambat banget. Tiap 10 menit. Terus kemudian satu blockchain cuman bisa berapa transaksi. Itu kan ya katanya mau jadi jadi uang, jadi currency. Cryptocurrency, Bitcoin katanya paling jago. Lah transaksinya lambat banget. Siapa orang mau pakai gitu. Dan sekarang banyak sekali protokol-protokol yang baru. Bukan pakai Bitcoin, pakainya platform lain. Misalnya NFT, begitu banyak yang pakai NFT. Ada yang pakai Bitcoin untuk NFT-nya? Kagak ada. Kagak bisa juga karena nggak bisa diubah. Karena udah old. Nggak bisa bikin kontrak. Nggak bisa memenuhi syarat-syarat untuk modern protocols. NFT misalnya, terus kemudian apalah itu koin-koin itu yang misalnya DAO misalnya, stable coin, pakainya apa? Ethereum. Nggak mau mereka pakai Bitcoin. Nah, bagaimana ini kalau misalnya begini terus? Gitu. Jadi Bitcoin itu udah old, udah sluggish. Boomer coin udah cocok banget ini diomongin. Gara-gara toxic Bitcoin maximalis ini. Sehingga orang mau meninggalkan ini nanti. Bayangkan aja, nggak maju-maju. Gitu. Jadi Bitcoin toxic maximalis ini adalah orang-orang yang membuat Bitcoin ini almost unusable. Ya sekarang masih digunakan, tapi ya gitu-gitu doang. And slowly dying. Itu adalah kritik dari luar atau dari ini ya, dari teman-teman di luar toxic Bitcoin maximalis. Well, menurut Anda bener nggak? Kritik mereka? Maybe not. Tapi kalau dari toxic Bitcoin maximalis orang-orangnya sendiri melihat seperti ini, kritik ini bagaimana? Nah, mereka bilang, lu nggak ada gua nih, lu nggak ada toxic Bitcoin maximalis nih. Bitcoin sudah mati dari dulu. Lu pikir yang toxic pasti jelek? Belum tentu. Lu mau contohnya? Siapa yang defend Bitcoin dari takeover? Remember nggak? Ingat nggak dulu blockchain size war? Segitu banyak orang-orang yang mau mengubah
code Bitcoin jadi lebih dari 1 mega blockchain-nya, size-nya. Bahkan waktu itu the biggest miner itu mau melakukan itu atau setuju dengan hal itu. Bahkan waktu itu orang-orang yang sangat berpengaruh mau melakukan itu. Siapa yang defend? Siapa yang defend? Itu pasti ngomongnya. Kalau nggak ada mereka, matilah Bitcoin dari dulu. Udah jadi Bitcoin apa itu? Dan lu lihat sendiri, siapa itu Roger Ver, Bitcoin Cash, Bcash. Jadi apa sekarang? Lu lihat sendiri. Lu mau lihat Bitcoin Satoshi Vision? Lu lihat sendiri. Kayak begitu tuh hasilnya. Lu mau Bitcoin kayak gitu? Well, that's what they say. Terus lu bilang ada NFT, ada Ethereum, ada macem-macem. Yang butuh scam coin siapa? Itu semuanya scam, semuanya tai. Nggak butuh kita. Kita butuhnya Bitcoin. Bitcoin ini is the hardest money. Is the most secure money. Karena apa? Karena core-nya nggak berubah. Karena kita sudah melakukan mendefend itu, karena kita tahu bahwa itu adalah yang terbaik. Koin-koin mana ini? Sekarang lagi ancur-ancuran nih, ayo. Siapa yang hancur? Bitcoin turun? Yes. Itu orang-orang bodoh aja yang jual Bitcoin harga murah. Lu lihat sendiri shitcoin menjadi apa? Itu Ethereum yang lu gadang-gadang itu, yang lu bilang mau flip Bitcoin itu, udah nggak bisa lebih lagi. Waktu awal-awal bisa bisa hampir flip. Sekarang makin jauh. They will be dead. Nah, lu bilang platform itu silahkan. Lu pakai platform lain silahkan. Mau pakai platformnya Ethereum silahkan. Mau pakai platformnya Luna yang hancur itu silahkan. Tapi gua kasih tahu lu sekarang bahwa semua itu bakalan bisa nantinya dilakukan di Bitcoin. Tapi bukan yang core. Core-nya tetap aja begitu, biarin. Ini contoh nih. Lu butuh transaksi cepat. Dulu yang digadang-gadang itu shitcoin itu yang bisa cepat, bisa besar, bisa murah dan segala macam. Lu kalau misalkan pakai Lightning Network sekarang, that's all. Sampai batuk saya. Siapa bilang Bitcoin nggak bisa cheaper, nggak bisa faster? Bahkan Lightning Network itu bisa lebih cepat daripada Visa. Visa, Mastercard. Lebih cepat, lebih murah. Lu nggak sabar aja, tenang. Bitcoin Core tetap layernya nanti ditambahin. Lu mau build in smart contract di layer 2, silakan. Nanti sekarang udah mulai Taproot misalnya, atau code itu namanya, saya lupa sampai. Siapa yang defend? Ada anak baru lu ditipu sama shitcoin itu. Lu anak baru kalau masuk Bitcoin, we will defend it. Tuh lihat, ada Granat, ada BSV, ada apa, ada XRP, ada XLM, ada shitcoin, semuanya itu scam.
mereka mau ngambil duitnya si Newbie ini. Bahkan kemarin si Terra itu, Luna itu, si UST itu, US Terra itu, dia mau berubah dari memakai Luna, koin scam itu untuk defend UST-nya jadi Bitcoin. Dia beli Bitcoin itu dari mana? Duit dari mana? Ya dari orang-orang yang di scam itu. Sekarang Luna 0. Nangis gue. Gua bilang juga apa? Use Bitcoin. And this Bitcoin will defend you. Bitcoin will fix you. You not fix Bitcoin. Nah, kira-kira begitu teman-teman defend-nya. Ya. So, menurut saya sih, kesimpulan saya sih, saya lihat memang ya banyak yang lihat toxic Bitcoin maximalis ini sebagai satu yang negatif ya. Tapi ya kalau saya lihat sekarang, they proven to be correct. Saat saya membaca buku Block Size War, itu tinggal dikit aja hard fork Bitcoin. Tinggal dikit aja itu kalau misalkan toxic Bitcoin maximalis kalah, nggak ngerti deh. Block size-nya akan gede, kitanya bikin node juga butuh ini yang hard disk yang gede. Nggak bener lah menurut saya ya. Dan itu si toxic Bitcoin maximalis terbukti benar sampai sekarang. So I respect them lah. Nah, dan sekarang lebih-lebih lagi attack on Bitcoin are relentless. Terus menerus dari government, Cina nge-ban, ya. Government mana lagi yang mau ini secara politik mau menunggangi ataupun mau menghambat, banyak. Apalagi WEF tuh paling benci tuh sama Bitcoin. Kalau bisa dihilangkan ini Bitcoin. Terus orang-orang yang kaya, bahkan BEF dan orang-orang yang kaya ini sekarang lagi jor-joran itu iklan change the code, not change the environment katanya. Mereka put mana ya nih? Communicate misinformation gitu. Karena mereka nggak suka ada Bitcoin nih. Wall Street, banks apalagi. Mereka nggak suka Bitcoin karena mereka nggak bisa kontrol. Mereka nggak ngerti gimana caranya untuk mengontrol Bitcoin ini. Dan mereka sangat sebel banget dengan orang-orang yang defend Bitcoin mati-matian kayak begini. Dan terakhir ya teman-teman, saya ngelihat bahwa we really need them. We really need toxic Bitcoin maximalis. Mereka, kalau saya bilang tidak anti kemajuan kok. Buktinya kemarin soft fork mereka nggak masalah. Taproot jalan. Terus apa lagi itu? Banyak jalan. Tapi nggak ada yang hard fork. Nggak change the code. Sehingga jadi hard fork itu nggak. Itu yang mereka nggak mau. Soft fork, oke. Dan saya ngelihat bahwa teman-teman yang jadi toxic Bitcoin maximalis ini defend untuk future generation. Jangan sampai lah, kita juga harus berpikir, jangan sampai lah si Bitcoin ini yang sudah menjadi satu hal yang kita inginkan ya, yang selama ini kita nggak punya option gitu, kita nggak punya environment di luar, misalnya
uang yang kita pakai, government issues, money kayak gitu, fiat currency. Sekarang kita ada option. Dan tugas kita lah semuanya untuk menjaganya. It's for us, it's for future generation as well. Alright guys, I think that's all I want to say. If you have any questions, comments, let me know. Put a comment below. Ya, subscribe, like, dan komen, dan share juga kepada rekan-rekan Anda kalau misalnya ada yang menurut Anda membutuhkan konten ini. Alright, so that's it. That's it for now. I'll see you next time. Cheers.